Aku tidak pernah menyangka, seorang pemuda yang baru menyewa kamar di rumah kos milikku justru membuat hari-hariku yang biasanya sepi menjadi lebih berwarna. Awalnya aku hanya menganggap Kenu sebagai penghuni baru biasa. Tapi ternyata, ada sesuatu dari pemuda itu yang perlahan membuatku merasa iba, sekaligus sering tersenyum sendiri karena tingkahnya. Sebelum cerita ini kita lanjutkan, saya ingin tahu sahabat semua menonton dari kota atau daerah mana. Silakan tuliskan nama kota atau daerah sahabat di kolom komentar. Siapa tahu, kita bisa saling menyapa dan mempererat silaturahmi meskipun hanya lewat cerita. Namaku Dina, usiaku 50 tahun. Aku seorang janda dan sudah beberapa tahun mengelola rumah kos milik keluarga. Sejak suamiku meninggal, rumah yang dulu terasa ramai perlahan menjadi lebih sepi. Anak-anakku juga sudah memiliki kesibukan masing-masing. Karena itu, mengurus rumah kos menjadi kegiatan yang membuatku tetap sibuk setiap hari. Aku sudah cukup hafal dengan berbagai macam karakter penghuni. Ada yang sangat rapi, ada yang suka lupa membuang sampah, bahkan ada yang kalau melihat lampu menyala langsung pergi seolah tagihan listrik akan dibayar tetangga. Suatu sore, seorang pemuda datang untuk melihat kamar kosong. Namanya Kenu. Usianya 27 tahun dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Bu, masih ada kamar kosong? Masih. Kamu mau lihat? Iya, Bu. Aku membawanya melihat kamar di lantai bawah. Setelah melihat keadaan kamar, Kenu mengangguk. Bagus, Bu, saya cocok. Sebelum masuk, Ibu kasih tahu aturannya dulu. Kenu langsung berdiri tegak. Aku sampai tertawa. Loh, kenapa berdiri seperti mau ikut upacara? Saya takut ada ujian masuk. Bu, aku tertawa. Tenang, ini kos, bukan sekolah. Aku menjelaskan beberapa aturan sederhana. Tidak boleh membuat keributan, menjaga kebersihan, dan mengunci pintu kalau pergi. Kenu mengangguk patuh. Siap, Bu Dina. Sejak hari itu, Kenu resmi menjadi penghuni baru. Ternyata dia termasuk anak yang sopan. Setiap pagi berangkat kerja, dia selalu menyapaku. Bu Dina, saya berangkat. Ya, hati-hati. Sore harinya, saat pulang, dia juga tidak pernah lupa menyapa. Bahkan suatu kali dia melihatku sedang mengangkat galon air. Bu, sini saya bantu. Sudah, kamu baru pulang kerja? Justru karena baru pulang, tenaga saya masih ada sedikit. Aku tertawa. Sedikit kok mau angkat galon? Kalau tidak kuat nanti galonnya yang saya suruh bantu angkat saya. Bu? Aku langsung tertawa mendengar jawabannya. Entah kenapa, sejak Kenu tinggal di rumah kos, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Namun beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku mulai penasaran. Kenu pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, dan kali ini dia tidak menyapaku seperti biasanya. Dia langsung berjalan menuju kamarnya. Aku memperhatikannya dari belakang. Sebagai pemilik kos, sebenarnya aku bisa saja membiarkannya. Tetapi entah mengapa, hatiku merasa ada sesuatu yang sedang terjadi pada pemuda itu. Aku pun memanggilnya. Kenu. Ia berhenti dan perlahan menoleh. Iya, Bu. Aku melihat wajahnya yang berusaha tersenyum. Kenapa kamu kelihatan seperti orang yang baru menerima kabar buruk? Kenu terdiam beberapa saat. Lalu ia menarik napas panjang. Bu Dina, saya sebenarnya sedang punya masalah. Aku langsung memperhatikan wajah Kenu. Senyumnya yang tadi dipaksakan perlahan menghilang. Masalah apa? Tanyaku. Kenu terlihat ragu. Sebenarnya saya sedang kesulitan dengan uang, Bu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mempersilakannya duduk di kursi teras. Kalau memang ada masalah, cerita saja. Siapa tahu ibu bisa membantu mencari jalan keluarnya. Kenu menunduk sebentar. Sejak pindah ke sini, pengeluaran saya lebih banyak dari yang saya perkirakan. Aku mengangguk. Untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Iya, Bu. Ditambah uang untuk keluarga di kampung. Aku baru mengetahui bahwa Kenu masih rutin mengirim sebagian gajinya kepada ibunya yang tinggal jauh dari kota. Berarti kamu yang membantu keluarga? Iya, Bu. Ayah sudah tidak ada. Ibu hanya tinggal sendiri. Aku terdiam. Ternyata pemuda yang selama ini terlihat santai menyimpan tanggung jawab yang cukup besar. Aku kemudian bertanya, kalau boleh tahu, kenapa tidak mencari pekerjaan tambahan? Kenu tersenyum kecil. Saya sudah mencoba, Bu, tapi pulang kerja biasanya sudah malam.
Aku mengangguk pelan. Tidak mudah memang. Kenu kemudian berdiri. Sudah, Bu. Saya tidak mau membuat ibu ikut pusing. Ia hendak masuk ke kamar, tetapi aku menahannya. Sebentar. Kenu menoleh. Kamu sudah makan? Ia terdiam. Belum, Bu. Aku langsung menggeleng. Pantasan wajahmu seperti orang yang sedang menghitung utang. Kenu tertawa kecil. Saya memang sedang menghitung, Bu. Sudah, jangan dihitung terus. Makan dulu. Aku masuk ke dapur dan mengambil makanan yang masih tersisa. Kenu awalnya menolak. Jangan, Bu. Saya bisa beli sendiri. Kalau bisa beli sendiri, kenapa belum makan? Ia terdiam. Aku meletakkan piring di meja. Sudah, anggap saja ini bukan bantuan. Anggap saja ibu sedang punya makanan terlalu banyak. Kenu akhirnya duduk dan mulai makan. Aku melihatnya dari jauh. Cara makannya pelan, tetapi terlihat benar-benar lapar. Enak, Bu. Jangan dipuji. Itu cuma telur dan sayur. Justru karena sederhana, rasanya seperti masakan rumah. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat suasana sore tersebut terasa berbeda. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Kenu lebih sering. Dia tetap bekerja seperti biasa. Tidak pernah mengeluh kepada penghuni lain dan tetap berusaha membayar semua kebutuhannya sendiri. Namun aku juga melihat sesuatu yang membuatku semakin prihatin. Setiap akhir pekan, Kenu selalu keluar membawa beberapa barang dari kamarnya. Suatu pagi aku melihatnya membawa kardus besar. Kenu, kamu mau pindahan? Dia tertawa. Bukan, Bu. Lalu itu apa? Saya mau jual beberapa barang yang sudah tidak terpakai. Aku terdiam. Pemuda itu ternyata benar-benar sedang berusaha menghemat pengeluaran. Aku mulai berpikir, mungkin ada cara lain untuk membantunya tanpa membuat dia merasa dikasihani. Kebetulan, salah satu kamar di lantai atas akan segera kosong. Selama ini aku memang menyewakannya kepada orang yang membutuhkan tempat usaha kecil di depan rumah. Aku menatap Kenu yang sedang membawa kardusnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Ken. Iya, Bu. Kalau ibu kasih kamu satu pekerjaan tambahan, kamu mau? Kenu langsung berhenti melangkah. Pekerjaan apa, Bu? Aku tersenyum. Belum tentu kamu mau. Tapi kalau kamu bersedia, mungkin pekerjaan itu bisa sedikit membantu keadaanmu. Kenu menatapku penuh penasaran, sementara aku mulai menjelaskan sesuatu yang selama ini memang sedang kubutuhkan. Kenu masih berdiri di depanku sambil menunggu penjelasan. Pekerjaan apa, Bu? Aku tersenyum. Di depan kos ini ada kios kecil yang sudah lama tidak terpakai. Ibu berencana menyewakannya, tapi selama ini belum sempat mengurusnya. Kenu memperhatikan kios itu. Kalau saya boleh membantu, saya siap, Bu. Ibu bukan mau memberikan uang. Aku hanya ingin memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kenu mengangguk. Kalau memang ada pekerjaan, saya mau. Sejak hari itu, Kenu mulai membantu mengurus kios tersebut setelah pulang kerja. Ia membersihkan ruangan, memperbaiki rak yang rusak, mengecat bagian yang sudah kusam, dan merapikan halaman depan. Aku beberapa kali ikut membantu. Namun setiap kali melihat Kenu membawa kuas dan cat, aku selalu dibuat tertawa. Ken, kenapa catnya lebih banyak kena baju daripada dinding? Kenu melihat bajunya yang penuh bercak. Ini namanya seni, Bu. Seni apanya? Kalau hasilnya jelek, berarti konsepnya abstrak. Aku langsung tertawa. Beberapa hari kemudian, kios itu mulai terlihat lebih rapi. Aku kemudian memutuskan menggunakannya sebagai tempat kecil untuk menjual kebutuhan sehari-hari bagi para penghuni kos. Kenu membantuku mengatur barang setiap sore. Dari pekerjaan itu, aku memberikan upah kepadanya. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membantu biaya makan dan kebutuhan hariannya. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Kenu datang kepadaku dengan wajah cerah. Bu Dina. Iya? Saya sudah bisa kirim uang lebih banyak ke ibu saya. Aku tersenyum. Bagus. Terima kasih, Bu. Aku menggeleng. Jangan berterima kasih kepada ibu. Kamu mendapatkan uang itu karena kamu bekerja. Kenu tersenyum. Tapi kalau ibu tidak memberi kesempatan, saya tidak tahu harus mencari tambahan dari mana. Aku terdiam. Saat itu aku menyadari sesuatu.
Terkadang seseorang tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk bekerja dan seseorang yang mau percaya bahwa mereka mampu. Kenu yang awalnya datang sebagai penghuni baru kini menjadi seseorang yang cukup dekat denganku. Bukan dalam arti yang aneh. Aku hanya merasa seperti memiliki seorang anak muda yang ikut membantu menghidupkan rumah yang selama ini terasa sepi. Suatu malam, ketika kami sedang merapikan barang di kios, Kenu tiba-tiba berkata, "Bu, saya boleh jujur?" "Boleh." "Awalnya saya takut tinggal di sini." "Takut kenapa?" "Saya pikir ibu kos biasanya galak." Aku langsung menatapnya. "Jadi selama ini kamu menganggap ibu galak?" Kenu tertawa gugup. "Sedikit, Bu." Aku pura-pura kesal. "Besok kamarmu naik harga." "Waduh, Bu." Kami berdua tertawa. Namun setelah suasana kembali tenang, aku melihat Kenu tersenyum sambil menatap kios kecil itu. Aku pun ikut tersenyum. Rumah kos yang dulu hanya menjadi tempat orang datang dan pergi ternyata memberiku sebuah pelajaran baru. Kebaikan tidak selalu harus berupa uang. Kadang kebaikan cukup dengan mendengarkan seseorang, memberi makanan ketika dia lapar, atau membuka sebuah kesempatan ketika orang itu sedang kesulitan. Dan sejak saat itu, aku semakin memahami bahwa setiap orang yang datang ke dalam kehidupan kita mungkin membawa alasan yang berbeda. Ada yang datang untuk tinggal sementara. Ada yang datang untuk mencari pekerjaan. Dan ada pula yang tanpa kita sadari, justru mengajarkan kita arti sebuah kepedulian. Bagi Kenu, kesempatan kecil itu menjadi jalan untuk membantu keluarganya. Sedangkan bagiku, kehadirannya membuat rumah kos yang selama ini terasa sunyi kembali dipenuhi tawa sederhana. Aku tidak pernah menyesal menerima Kenu sebagai penghuni baru. Karena dari seorang pemuda yang awalnya hanya datang untuk menyewa kamar, aku belajar bahwa membantu seseorang bukan berarti membuatnya bergantung kepada kita. Justru dengan memberikan kesempatan, kita bisa membuatnya berdiri dengan kakinya sendiri. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan menganggap remeh kebaikan kecil. Satu makanan, satu perhatian, atau satu kesempatan bisa sangat berarti bagi seseorang yang sedang berjuang. Membantu bukan berarti harus selalu memberikan uang. Terkadang, memberikan kesempatan untuk bekerja dan dipercaya justru jauh lebih berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.